Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi farada alaina siyama haqqa hamdi. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Alladzi sanna lanal qiyama nabiyhi wa abdihi wa ala alihi wa ashabihi wa jundih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma yajzillahu ala a'mali ibadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Gentosan kalih kula. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan
faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadatuna para sesepuh, para pinisepuh, al-kiram ingkang minulya, ingkang kawula bektosi. Ibu-ibu ingkang minulya, bapak-bapak ingkang kinurmatan, sepindah malih sareng-sareng monggo ngambali anggen kita ngaturaken puji syukur kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ahyana ingkang tasih paring gesang ba'dama amatana ingkang sak sedalu muput kala wau dalu kita dipun pejahi, kita dimatikan. Yang mati adalah ruhul yaqdhah, roh kesadaran. Rukul hayah tetap masih ada. Wa ilaihin nusur kangge nglajengaken anggen kita pados sangu kangge modal gesang wonten ing pagesangan ingkang sejati, hidup setelah mati. Awit saking rahmatipun Allah latusuha ingkang tanpa wilangan enjang menika kita tasih dipun paringi kekuatan prima. Masya Allah. Ayatus Siyam 183 Al-Baqarah qalallahu Allah dumateng tiyang mukmin namung tembungipun kutiba diwajibkan. Cara ngelmu nahwu shorof niku fi'il mabni majhul. Ada lagi fi'il mabni maklum. Mabni maklum itu aktif. Kalau majhul pasif, fa'ilnya tidak disebutkan. Maka di sana nanti ada naibul fa'il. Ngoten nggih Bapak Ibu? Nggih ngoten mawon.
Njing ben ditangkleti malaikat pun saged jawab, "Kula mun nate sinau nahu sorob Pak malaikat." Tinggi saksi niki mengki. So nek pertanyaane medal. Masyaallah. Kutiba diwajibkan, pasif, kataba mewajibkan. Contoh, saya memberi sedekah. Yang memberi siapa? Saya. Saya itu fa'il, pelaku. Memberi pekerjaan, fi'il. Tetapi kalau saya diberi sedekah, sing maringi sinten? Yang memberi tidak diketahui. Pasif. Kataba Allah mewajibkan, kutiba kita diwajibkan. Allahnya tidak disebutkan di dalam tata bahasa Arab di sana. Para ahli tafsir menjelaskan kenapa kutiba diwajibkan tidak kataba mewajibkan. Karena kata ahli tafsir, seandainya Allah tidak mewajibkan puasa kepada manusia, maka manusia akan mewajibkan dirinya sendiri untuk berpuasa. Saking pentingnya, saking hebatnya, saking besar hikmahnya berpuasa. Atau mungkin orang akan mewajibkan berpuasa kepada orang lain, Pak dokter misalnya, istilahnya kon diet nih kok tok men poso to niku. Yang jelas tidak makan tidak minum dalam beberapa waktu karena pentingnya ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang-orang dulu juga demikian. Yang tidak diwajibkan, yang tidak merasa diwajibkan oleh Allah karena mungkin Tuhannya bukan Allah, mewajibkan dirinya sendiri minimal untuk mengurangi berat badan. Ngoten nggih Bu nggih? Niku bonus. Artinya tanpa kita sadari nanti turun sendiri kalau kita menggunakan kaedah-kaedah puasa yang benar. Maka orang-orang dulu semuanya sudah ada kegiatan berpuasa. Meskipun puasanya bukan la'allakum taktakun, bedane kalih awake dhewe niku. Puasanya mungkin untuk meningkatkan derajat kesehatan, karena nanti kalau manusia itu tidak sehat, duitnya negara entek dienggo bayar BPJS, ngoten nggih? Pun bayar dereng. Itu salah satu manfaat positifnya ibadah puasa. Orang Yahudi, Nasrani, Mesir kuno, Yunani kuno, semua umat-umat yang dulu berpuasa karena banyak manfaat yang tidak terhingga. Nah bedanya dengan kita, puasa kita bukan ben sehat, neng sehat, bukan untuk menurunkan berat badan, neng berat badan turun, bukan untuk efisiensi ekonomi, neng efisien, nek manut tata cara yang ditetapkan oleh Rasulullah. Nek mboten nggih malah walik-walik. Poso malah berat badan bertambah. Kudune ngirit neng malah ngorot. Kudune sehat neng malah lemes. Masya Allah. Kenapa? La'allakum tidak tatakun. Tatakun itu patuh kepada ketentuan Allah dan ketentuan Rasulnya. Teng mriki pun ya ayyuhalladzina amanu, wong iman kok ndadak kon takwa, kok ndadak lakum tatakun. Apakah ada orang beriman yang tidak bertakwa? Jawabnya ada. Apakah ada orang yang bertakwa tidak beriman? Jawabnya ada. Apa contohnya? Contohnya iblis itu imannya luar biasa.
80.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, iblis sudah menjadi jin yang paling taat kepada Allah. Imannya tidak diragukan. Hanya melanggar satu ketakwaan, hanya melanggar satu saja ketentuan Allah, langsung imannya batal. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu hanya melanggar satu ketentuan Allah. Melanggar ketentuan Allah itu namanya tidak bertakwa. Kalau musuhnya iblis yang dilanggar ketentuan Allah pinten Bapak Ibu? Siji napa loro? Loro napa telu? Telu napa papat? Nggih. Lan iblis niku getem-getem awake dhewe. Kurang ngajar, aku baru nglanggar siji wis. Jadi kafir menungso kayak saben dina nglanggar aturan Allah malah ndenggu-ndenggu. Masya Allah. Adakah orang yang takwa tidak beriman? Ada. Apa contohnya? Gini wau sing poso nggih melu poso. Neng le poso bukan karena Allah. Karena apa? Ya pakai anakku cilik-cilik poso lho, mosok aku ora poso. Ya piye no, tanggoku kabeh poso. Lah nek aku ora poso, sok nek aku ewuh ora di sengkuyung ya payah. Jadi puasanya bukan karena iman. Atau mungkin orang kepada orang tuanya luar biasa bektinya, gemati, kemudian perhatian, semua kebutuhannya dicukupi. Karena itu perintah agama, perintah Allah. Neng karo Allah mboten gelem salat. Kok ora salat to, Nduk? Sing penting wong niku anggere tumindak becik karo sak padha. Lah nek karo sak padha wae merasa berkewajiban berbuat baik, kenapa kepada orang yang menciptakan kita seolah-olah itu tidak penting? Lah nek berbuat baik kepada Allah penting ora, Nduk? Ora patek penting atau mungkin ora penting. Oleh karena itu orang yang melu-melu poso kok ora salat, sah mboten posone? Poso ning ora salat. Salat ning ora poso. Nek wonten dipun ngendikane mawon, wis Pak D ora usah dadak rekoso-rekoso, wis ora usah poso mawon, tiwas. Apalagi tidak salat, malam yadak qala zur wal amala, orang yang tidak meninggalkan kata-kata jelek, jorok, bahkan mengamalkan. Falaisa 'alallahi hajah, maka Allah tidak butuh ketika dia lapar dan dia ngelak, tidak butuh. Allah tidak butuh orang yang berpuasa, yang tidak makan, yang tidak minum selama dia masih berkata-kata kotor. Berkata-kata kotor saja membatalkan ibadah pahala puasanya, apalagi tidak sholat. Lebih parah lagi. Bapak Ibu ingkang minulya, wa angtasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa itu jauh lebih baik apabila kalian mengetahui. Puasa ditinjau dari kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesehatan ekonomi, kesehatan politik, kesehatan budaya, semuanya terjawab, teratasi oleh puasa ketika puasanya karena iman kepada Allah, puasanya karena hak kotukoti. Salah satu sisi mawon dari kesehatan jasmani nek kabeh wektunya mestinya tidak cukup. Tur sing nerangke ya ora mudeng nek kabeh. Tok-tok men wektu ora cukup ngoten nggih. Ben sajak kaya wong hebat nih padahal jan iki ra mudeng. Nek pun beres ra ampun to. Dari segi jasmani
Bapak Ibu ingkang mulya, para ahli kesehatan, para dokter mengatakan bahwa makanan yang kita makan bertahan di dalam tubuh kita selama 6 jam. Sahur jam sekawan, mo 6 tu 8, mo 6 tu 8 songo 10. Mungkin jam 10 pun entek yang kita makan waktu sahur. Nah ngoten mengke disambung, lho poso ri nyambung. Ya ora kena. Artinya engko wis lemes arep nyambut gawe wis lemes. Cadangan sudah habis. Menurut ahli gizi, ahli kesehatan. Padahal kita masih butuh beraktivitas wis isih arep macul, isih arep ngepel. Nek ngumbahe nggur kari mak cethit ngono. Nek ngangsu kari mak cethet ngono. Mangsa jeglek dhisik rak teng kebon golek kayu nggo obor-obor. Ketika energi kita sudah lemes, sudah habis, padahal kita mau bekerja masih butuh. Ibarat pit motor diisi jam 4, jam 10 bensinnya wis entek, padahal masih di tengah perjalanan. Inilah hebatnya Allah, memaksa kita dipaksa ben sehat. Pripun? Wajib poso, so menungso, ora gelem neraka. Ora ngoten to? Kita dipaksa ini. Dipaksa ben apa? Ben sehat. Wong dipaksa wae mboten pati gelem apalagi ditokni. Artinya ketika cadangan bensin sudah habis di jam 10, kita masih butuh tenaga, maka manajemen Allah di dalam mengatur tubuh kita, maka tubuh kita akan memakan lemak-lemak yang nandu di dalam tubuh kita selama kita makan sejak bulan Syawal ngantos bulan Sa'ban kala wingi 11 bulan. Sing boten diselingi Senin Kemis, sing boten diselingi poso Daud dan sebagainya. Karena makanan yang masuk di dalam tubuh kita menjadi gizi, menjadi vitamin, menjadi apapun yang bermanfaat, itu nanti akan digunakan untuk membiayai mata kita. Kalau mata kita butuh energi, dikirim vitaminnya ke mata, matanya menjadi sehat. Telinga butuh energi, dikirim ke telinga, telinganya menjadi sehat, dan seterusnya. Itulah Allah mengatur kita seperti itu, Pak. 24 jam tidak pernah istirahat Allah mengatur. Lah kemudian lemak-lemak yang nandu di dalam tubuh kita dan tidak dikeluarkan, mestinya dikeluarkan. Dikeluarkan dinggo apa? Untuk menjadi tenaga, dinggo nyambut gawe. Ketika lemak-lemak dalam tubuh atau vitamin atau apapun dalam tubuh yang numpuk dan tidak dikeluarkan menjadi tenaga, maka dia akan menjadi sumber segala macam penyakit. Keju, kemeng, pegel, linu, mumet, mules, kolesterol, asam urat, itu adalah tumpukan-tumpukan lemak dalam tubuh yang tidak keluar menjadi tenaga. Lalu jadi tenaga pripun? Wong sakniki niku sing nyambut gawe mesin, sing nyambut gawe gur driji niki cetat-cedhit niku wau. Nek dhisik rak ning pasar jam 3 berangkat mlaku nganggo obor, tenaganya kanggo nyang sawah macul, sakniki sing macul traktor. Ngangsu sing ngasu mesin. Mangsa sing mangsa nggih mboten nganggo tenaga. Maka kalau pola hidup seperti ini tidak dirubah menurut para dokter, sekian tahun yang akan datang Indonesia akan panen raya orang berpenyakit. Panen raya wong loro. Kalau pola hidup, pola makan tidak dirubah, kudune dienggo dadi tenaga yang tidak digunakan. Wong kabeh wis otomatis. Tetapi Allah sayang kepada kita, kita dikasih solusi ben tetap sehat. Kita dipaksa ben sehat, yaitu dengan kutiba alaikumusiyam, wajib kamu berpuasa.
Lah neng ya Allah mungkin nek pun jam 10 pun lemes niku apa? Jangan khawatir, saya yang mengatur tubuh, yang mengurus pencernaan kamu adalah saya. Ketika jam 10 sudah habis cadangan, maka perut tubuh kita ini akan memakan sisa-sisa lemak yang menumpuk 11 bulan itu, Pak. Sing kudune dadi penyakit dimakan oleh tubuh kita untuk menjadi tenaga dienggo nyambut gawe. Lah nek niku mengke nggih pun entek, kita masih butuh tenaga lagi, tubuh kita akan makan racun-racun di dalam tubuh kita yang potensi untuk menjadi penyebab berbagai macam penyakit. Maka puasa adalah nguras atau pembakaran racun-racun dalam tubuh, bersih-bersih tubuh ini. Lemak-lemak yang numpuk, kemudian racun-racun yang banyak dikuras oleh ibadah puasa ini. Kalau kita laksanakan selama 1 bulan dan kita disiplin, insya Allah wa angtasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, puasa jauh lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui, menyadari tentang ketentuan-ketentuannya. Ketika lemak-lemak menumpuk di dalam tubuh, kemudian zat-zat kudune menjadi tenaga tetapi tidak keluar, maka nanti itu dadi daging. Sehingga sekarang atau beberapa waktu akhir-akhir ini banyak orang yang ndengguk. Bisa ndengguk nggih? Nggih niku wau. Karena tidak disalurkan ya dadi daging niku wau. Masya Allah. Nanti kalau ndengguk, kalau orang itu cenderung berat badannya meningkat, lah pompa airnya, pompa jantungnya, jantung kita nanti kesel, Pak. Capek nih, padahal itu nggak pernah berhenti sejak kita lahir sampai hari, nyambut gawe terus ngompo. Lah nek wonge cilik, jantungnya kan ngompo padane sawah nggih, sawah sak kotak. Niku rak ya ora pati rekoso pompa air. Nek sawah sak alar-alar kompone siji, nanti dia kerja keras. Nah, jantung manusia ketika badannya itu berat badannya meningkat, maka dia akan kerja keras, dipaksa terus, akhirnya jeglek. Masya Allah. Wa angtasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, puasa jauh lebih baik kalau kalian taat asas. Tetapi yang harus kita koreksi, kalau kita kepingin ada perubahan harus berani jujur. Artinya ketika berpuasa itu anggaran dapur meningkat apa menurun? Nah niki masalah yang mriki niki. Yang disibukkan kok sore buka bersama di mana, bukane apa, seolah-olah buka bersama atau buka puasa itu ngerapel sarapan pagi, makan siang, makan sore dirapel pisan, mulane mejane kebak niku. Kalau ini yang terjadi ya tidak banyak perubahan di dalam kita berpuasa dari sudut kesehatan jasmani. Justru tidak sedikit malah puasa berat badan meningkat. Ini harus dikoreksi. Masya Allah. Bapak Ibu ingkang menulya, ketika puasa ini kita lakukan dengan konsisten, kesehatan jasmani akan meningkat, kesehatan rohani akan meningkat, kesehatan hati akan meningkat. Sehingga puasa itu betul-betul memberantas, membakar, istilah medis radikal bebas jasmani, racun-racun tubuh, sisa-sisa makanan yang tidak terpakai, dan juga radikal bebas rohani, radikal bebas hati. Apa? Dosa. Insya Allah dosa-dosa orang yang berpuasa nanti habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia tidak berkata jorok, tidak maksiat, pahala puasa tidak batal, maka hatinya ketika keluar dari ibadah Ramadan menjadi hati yang jernih,
hati yang bersih sebagaimana bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Masya Allah. Cuman kata kuncinya nggih niku wau, justru yang menjadi larangan itu menjadi hobi, kemudian yang diperintahkan malah dibenci. Ini memang tugas iblis, tugas setan. Padahal setane wis dibondo. Betul? Betul. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kita kan bertanding ini, bertanding dengan antara kejahatan dan kebaikan kita masing-masing. Kita perang melawan diri kita sendiri, antara kebaikan kita dan kejahatan kita berperang hari ini. Ibarat orang bertanding sepak bola, bal-balan. Nanti kita dikasih kesempatan tendangan final, utamanya di 10 hari terakhir ini. Kita dikasih kesempatan untuk melakukan tendangan penalti. Sedangkan niku lapangan niku penalti, gol pale ora ning sing jaga. Kita nendang bola tendangan bebas. Nek nganti mboten klebu ngoten pripun? Utamanya di 10 terakhir ini. Lah sing jaga gawang kan pun dibondo. Setane wis dirangket. Pintu surganya dibuka, artinya itu untuk menyemangati kita. Pintu neraka ditutup untuk kita pede. Kok nganti tidak gul? Apa gulnya? Lailatul khairum min alfi syahr. Kok sampai tidak mendapatkan Lailatul Qadar? Kok sampai dosa-dosa kita tidak terampuni oleh Allah? Masya Allah. Maka idealnya 10 hari terakhir itu 10 hari tidak keluar dari masjid. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Neng dilalah 10 hari terakhir ya neng mawon acaranya. Bares Pak, kula sakniki iktikaf teng Jogokaryan. Mulai tanggal 21 saya ke sana daftar ulang, pun untuk tempat tidur, untuk tanda peserta. Neng niki kula gak ada janji kalian panjenengan untuk sowan di sini ini. Kegiatannya malah luar biasa. Kudune mengke sore kula mulih ada tugas di tempat lain lagi. Kemudian nanti hari Senin pagi juga ada, Selasa sore ada. Ini sekaligus informasi, nanti Selasa sore ada penyerahan gereja yang dibeli oleh mu'alaf dijadikan masjid di Gantiwarno. Di Gantiwarno desanya Gentan kalau nggak salah. Gereja dibeli oleh mu'alaf, kemudian akan dijadikan masjid. Lah untuk mengurusnya siapa? Nek diserahke ormas A engko sing B rumangsa ora. Ormas B engko sing C dan A rumangsa ora. Maka akan diserahkan kepada MUI nanti Selasa sore. Ya ora sida bali nang nggon iktikaf. Masya Allah. Informasi yang kedua, kemarin ada tamu dari Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta, Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri, hadir di MUI Klaten. Kemudian kita kumpulkan MUI Kecamatan Sekabupaten Klaten. Beliau ditugasi oleh MUI Pusat untuk menyampaikan menyampaikan informasi bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 kemarin, sekaligus ini saya sampaikan kepada panjenengan, nanti mohon tolong untuk disampaikan kepada siapapun. 15 Maret 2022 PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengadakan sidang umum
dengan anggota keluar negara-negara anggotanya, kemudian setelah di voting memutuskan bahwa tanggal itu sebagai hari perang terhadap Islamophobia. Artinya PBB proklamasi akan berperang melawan orang-orang yang melecehkan Islam, yang menghinakan Islam. PBB niki sing mutuske. Karena selama ini masyarakat dunia karo wong Islam tidak so luar biasa. Dibedili, ditahan, ditangkap tanpa prosedur. Kemudian dihujat ajarannya. Nah, sejak tanggal itu menyatakan bermusuhan dengan orang-orang yang memusuhi Islam. Ini termasuk karunia yang luar biasa. Padahal Amerika terutama, Inggris, Perancis itu orang yang paling benci kepada Islam. Tetapi Bapak Ibu, Islam itu bukan agama milik kita, Pak. Betul? Milik siapa? Milik siapa? Milik Allah. Inna dina indallah. Indallah itu milik Allah. Islam ini milik Allah. Allah sendiri nanti yang akan menjaganya. Lah tugas kita taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, Allah menjaga agamanya. Tetapi kalau kita maksiat kepada Allah, agamanya nanti akan dijauhkan dari kita. Masya Allah. Anggota PBB itu kurang lebih 192 negara. Yang dari negara-negara OKI, Organisasi Konferensi Islam, negara Islamnya itu sekitar 57 negara. Dari 57 negara itu yang 8 itu negara non-muslim. Negara-negara yang penduduk Islamnya minoritas, ada yang 15%, 20%, seperti Ghana, Mauritania dan sebagainya itu. Neng dia malah milih bergabung dengan negara OKI. 2 tahun terakhir ini negara OKI yang di PBB itu bengkrek, bercerai-berai, kerengan karo. Ini kan memang ciri khas orang Islam nggih. Ngoten nggih? Nggih pripun. Apa hobine wong Islam? Kerengan ro kancane dhewe. Karo wong liya malah berteman dengan sesama muslim kerengan. Lah selama 2 tahun ini konsolidasi, ayo cah do rukun, mari kita bersatu memperjuangkan ini untuk agama kita dilecehkan di seluruh dunia. Akhirnya mereka pada sadar, kemudian ketika ada sidang umum PBB itu diangkat di forum, kemudian di voting dan menang. Yang hasilnya PBB menyatakan memusuhi atau combating Islamophobia. Dia bermusuhan dengan orang-orang yang menghinakan Islam. Tetapi para analis juga punya penilaian sendiri. Barangkali ini politik Amerika sing saiki kan perang Ukraina niku lho Pak Soviet. Itu lagu lama. Wong Islam kuwi nek dijak jihad kan sregep to niku. Nah, ketika Amerika musuh Soviet dulu, wong Islam di bang-bang, di kayak senjata, di alam, wah ini mujahidin. Usama bin Laden sak kancane niku lho, Pak. Kuwi padune kon ngewangi dekne memusuhi Soviet dan berhasil. Setelah Soviet kalah, terus Osama bin Laden dan teman-teman dia tetap akan menegakkan agama Islam, digecek genti terus. Nek kok gawe sandiwara ngebom menara kembar niku lho. Dibom dhewe, dienggo jebak, dienggo nuduh orang-orang Islam yang mujahidin iki. Oh, iki teroris iki. Untuk menghalalkan dia Amerika CS memerangi teroris sampai hari ini. Lah ketok iki arep disanak meneh. Kon ngewangi le perang karo Rusia sing tenggen Ukraina sakniki nembe gayeng niku, Pak.
jenenge politik. Apapun yang terjadi, tetapi yang jelas PBB sudah menyatakan perang melawan orang yang melecehkan Islam. Nah, terutama di negeri kita sendiri selama ini juga Islam dilecehkan sedemikian rupa sehingga dan yang melecehkan justru malah orang Islam sendiri kebanyakan. Nyung tulung ini disosialisasikan. Kita diperintahkan dari MUI Pusat setiap tanggal 15 Maret nanti membuat kegiatan-kegiatan untuk memasyarakatkan, mensosialisasikan tentang perang melawan orang-orang yang membenci Islam. Bapak Ibu, kesimpulannya bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita untuk menyelamatkan kita selamat dari penyakit-penyakit jasmani, penyakit rohani, penyakit ekonomi, penyakit politik dan sebagainya. La'allakum taskurun, agar kalian pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tolok ukurnya setelah kita keluar dari Ramadan kita nanti iman kita meningkat atau tidak. Bagaimana cara untuk mengetahui iman kita ini meningkat atau tidak? Caranya gampang. Artinya ketika Bapak Ibu selalu terjaga ketenangan hatinya, itulah iman yang meningkat. Orang yang imannya pol, dia tidak takut la yakhafuna laumata laim. Tidak takut dicaci maki orang, tidak takut dibenci orang, tidak mungkruk, tidak merasa hebat ketika dipuji orang. Jadi biasa-biasa saja. Dengan kata lain, kalau kita naik mobil bagus merasa kita orang terhormat, iman kita bermasalah. Rumongso lebih dari yang lain. Kalau kita numpak pitobel, numpak pit motor peletuk merasa terhina, merasa dadi wong cilik, iman kita bermasalah. Kalau utang kita dikemplang oleh orang lain, kemudian kita stres, iman kita bermasalah. Orang yang imannya pol, dihapusi wong, alhamdulillah. Orang yang imannya pol, utangnya dikemplang, alhamdulillah ya Allah. Kok alhamdulillah tujekne ora aku sing ngemplang, ngoten lho, Pak. Lebih bahaya mana? Dikemplang utang napa ngemplang? Ngemplang. Tapi ketika pikiran kita ini sudah fokus dengan matematika dunia, maka terbalik-balik. Kenapa sakit dikasih sakit kok alhamdulillah? Karena sakit adalah penggugur dosa. Alhamdulillah ya Allah, jenengan ngertos nek dosa kula kathah. Ini salah satu cara untuk mengetahui kualitas iman kita, tinggi rendahnya iman kita. Gampil nggih Bapak Ibu nggih? Gampil napa gampil? Gampil ngoten mawon. Ana indadzonni abdi kata Allah. Saya hanya mengikuti persangkaan hambaku. Gampil nggih gampil, angel-angel tenan nggih. Artinya kita diperlakukan oleh siapapun kita tetap tenang. Modalnya tenang. Kenapa tenang? Kita punya Allah. Kenapa tenang? Nanti ada balasan di akhirat. Kenapa tenang? Ini menjadi penghapus dosa kita. Kenapa tenang? Ini adalah jalan mulus ke surga. Itu contoh orang yang imannya semakin meningkat. Kemudian contoh kedua, orang yang imannya meningkat itu ketagihan dengan kenikmatan. Orang yang makan makanan lezat mestinya sesuk ketagihan kepengin mengulangi wong nikmat nyaman. Artinya orang yang imannya bagus, puasa Ramadan ini rasanya lezat di hati kita, tenang, nyaman. Maka ketika bulan Ramadan sudah berlalu, dia ketagihan kepengin terus berpuasa wong lezat. Maka tanggal 2 Syawal langsung sudah mulai lagi. Halal bihalal Pak, enggak ada perintahnya itu. Itu bukan rangkaian berpuasa. Asline do ngarang ngoten niku lho. Sehingga program Rasul kalah karo program manusia ngeten iki, kudune puasa 6 hari. Ya apa kewuh mosok halal bihalal disukur ora gelem madang kaya wong semuci suci. Nah ini ben diarani
ora wong, nah ben diarani itu perusak iman. Ini memang kendala kita selama ini. Karena puasa itu nikmat, maka dia kepingin meneruskan lagi. Tetapi kalau puasa itu merupakan siksaan, beban, kapok aku. Alhamdulillah sesuk lebaran plong saiki lebaran. Ini ciri-ciri puasa kita yang tidak ikhlas. Lah wis kapok wis lunas tinggal berfoya-foya masyaallah. Mekaten Bapak Ibu, tasih wonten acara malih mugi-mugi mangke saged kelampahan kanthi prayogi. Nyuwun ngapunten mbok bilih wonten atur kula ingkang damel gereng panjenengan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.